Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak olahan ayam dan kemangi. Rasanya pedas, gurih, enak banget, yaitu ayam rica-rica kemangi. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 600 gram ayam broiler yang telah saya potong-potong dan telah saya cuci bersih. Untuk bagian ayamnya ini campur ya teman-teman, ada paha, sayap, dan juga dada. Kemudian ayamnya kita marinasi terlebih dahulu menggunakan jeruk nipis atau jeruk lemon. Kita peras di atasnya seperti ini, kemudian kita ratakan. Secukupnya garam sedikit saja, kemudian lada bubuk secukupnya. Ratakan kembali, kita aduk-aduk sampai rata. Setelah selesai kita sisihkan dan diamkan selama kurang lebih 20 menit. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kemangi. Untuk bahan bumbu halusnya ada 7 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 butir kemiri, setengah ruas jahe, 15 buah cabai merah keriting, 15 buah cabai rawit merah. Kemudian semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai langsung saja kita tuangkan di blender. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan cobek juga boleh ya, tidak harus blender, sesuaikan saja yang ada. Oke, seperti ini hasil bumbunya yang telah kita haluskan. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk, setengah ruas lengkuas, 1 batang serai. Untuk lengkuas dan serainya kita geprek saja seperti ini. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi sedikit tepung terigu supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ayam. Kemudian kita masukkan ayam yang telah kita marinasi tadi semuanya ya. Goreng ayamnya sampai warnanya kuning kecoklatan. Gunakan api sedang saja, cenderung kecil. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, warnanya sudah kuning kecoklatan. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajannya sama, kita masukkan bumbu halus yang telah kita blender tadi. Masukkan juga bumbu pelengkapnya. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Untuk menumis bumbunya ini harus benar-benar matang ya teman-teman, supaya rasanya tidak langu. Kira-kira seperti ini ya, sudah keluar minyaknya, ini tandanya bumbu sudah matang. Kemudian tambahkan air secukupnya, sedikit saja ya, karena kita menggunakan ayam broiler. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Oke, setelah kuahnya mendidih seperti ini, baru kita masukkan ayam yang telah kita goreng tadi semuanya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masak ayamnya sampai empuk, kuahnya menyusut dan bumbunya meresap.
Setelah kuahnya menyusut seperti ini, jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang manis, saya tambahkan lagi setengah sendok teh gula. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kalau rasanya sudah pas, bumbunya meresap, ayamnya empuk, kemudian kita masukkan kemangi. Lalu aduk-aduk dan masak lagi sebentar ya. Kalau kemangi sudah masuk seperti ini, masaknya jangan lama-lama. Ayam rica-rica kemangi sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Ayam rica-rica kemangi siap untuk disajikan. Hari ini saya akan berbagi resep spesial dari jagung. Cocok banget buat lauk ataupun cemilan, yaitu bakwan jagung anti lembek. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 2 buah jagung manis. Untuk jagung manisnya ini bisa kita iris seperti ini ataupun dipipil ya, sesuaikan saja selera teman-teman. Setelah selesai diiris, boleh kita sisihkan dulu. Lanjut ke bahan bumbu halusnya, ada 5 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri. Oke, semua bahan bumbu halusnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, langsung saja kita tuangkan di cobek. Teman-teman juga boleh menghaluskannya menggunakan blender. Tambahkan 1 sendok makan udang kering atau ebi. Selanjutnya bisa kita ulek bumbunya sampai benar-benar halus. Oke, seperti ini ya hasil bumbunya sudah benar-benar halus. Selanjutnya kita ulek sebagian jagung manis yang sudah kita iris tadi. Yang diulek setengahnya saja, yang setengahnya biarkan saja utuh. Oke teman-teman, kalau sudah halus boleh kita sisihkan dulu. Sekarang kita lanjut ke bahan pelengkapnya. Ada 1 batang daun bawang, iris kecil-kecil. Oke, semua bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut untuk mencampur semua adonannya. Masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong, kemudian bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan 6 sendok makan tepung terigu, 4 sendok makan tepung beras, sepucuk sendok makan baking powder. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Tambahkan juga 1 sendok makan tepung maizena. Tambahkan setengah sendok teh garam atau sepucuk sendok teh, setengah sendok teh kaldu bubuk atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Selanjutnya tambahkan air. Untuk menambahkan airnya ini sedikit demi sedikit ya teman-teman, bertahap supaya nanti tidak takut keenceran. Oke, untuk tekstur adonan bakwannya seperti ini ya, jangan terlalu encer, teksturnya itu masih kental. Sekarang kita lanjut untuk menggoreng bakwannya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Pastikan minyaknya benar-benar panas agar bakwan cepat matang dan tidak menyerap terlalu banyak minyak. Selanjutnya ambil 1 sendok adonan dan masukkan ke dalam minyak panas. Goreng hingga bagian luar berwarna keemasan dan terlihat renyah. Oke teman-teman, seperti ini ya, bagian bawahnya sudah terlihat kering. Baru bisa kita balik. Jangan terlalu sering membolak-balik bakwan supaya hasilnya maksimal. Cukup sekali saja untuk membaliknya. Oke teman-teman, ini bakwannya sudah matang. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Ulangi menggoreng hingga adonan habis. Caranya juga sama ya, cukup sekali saja untuk membalik bakwannya supaya tidak terlalu menyerap minyak.
Setelah semua adonan bakwanya selesai digoreng, selanjutnya bisa kita tata di piring saji. Oke teman-teman, itulah tadi resep bakwan jagung anti lembek meskipun tanpa telur yang gurih dan renyah. Resep ini sangat cocok untuk camilan sore atau sebagai teman nonton film, mudah dibuat, praktis, dan pastinya lezat. Hari ini saya memasak olahan ikan tongkol yang sangat simple, rasanya sangat lezat, bikin susah move on, membuat suami makannya jadi lahap. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 ekor ikan tongkol basah yang telah kita potong menjadi 5 bagian dan sudah kita cuci bersih. Selanjutnya kita marinasi dulu, beri perasan jeruk nipis atau jeruk lemon seperti ini, kemudian ratakan, taburi juga lada bubuk secukupnya dan juga garam. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita sisihkan dulu. Selanjutnya ada 3 kotak tahu putih. 1 kotak tahu putihnya kita potong menjadi 4 bagian atau potong sesuai selera teman-teman saja. Boleh memanjang ataupun dadu. Selanjutnya ada daun kemangi. Untuk daun kemanginya ini sesuaikan selera atau porsi teman-teman ya, secukupnya saja. Selanjutnya untuk bahan bumbunya ada 10 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 10 buah cabai merah keriting, 9 buah cabai rawit merah. Untuk cabai rawit merahnya ini sesuaikan selera teman-teman, kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka boleh dikurangi. Setengah ruas kunyit, 2 butir kemiri. Untuk semua bahan bumbunya ini kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai kita tuangkan di blender. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek ya, sesuaikan saja yang ada. Oke, kira-kira seperti ini hasil bumbunya yang telah kita haluskan tadi. Sisihkan dulu. Selanjutnya ada 1 buah tomat potong memanjang seperti ini. Maaf teman-teman, saat kita memotong tomatnya tidak kerekod karena kameranya mati. 1 batang daun bawang. Untuk bagian batangnya kita potong kecil-kecil. Bagian daunnya kita potong agak panjang seperti ini. Setelah selesai kita sisihkan dulu. Untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk, 1 batang serai, setengah ruas jahe. Jahe dan serainya kita geprek saja seperti ini. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tahu yang sudah kita potong-potong tadi semuanya. Goreng tahunya sampai berkulit, warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya, tahunya sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kita taburi secukupnya tepung terigu, tujuannya supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ikan tongkol. Selanjutnya kita masukkan ikan tongkol yang sudah kita marinasi tadi semuanya. Goreng ikan tongkol sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, seperti ini ikan tongkolnya sudah matang, warnanya kuning kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita akan menumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi.
Untuk minyaknya bekas menggoreng ikan tadi boleh kita ganti ya karena warnanya hitam. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, ada serai, jahe, daun salam, dan daun jeruk. Kemudian kita tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Oke, seperti ini minyaknya sudah keluar, berarti bumbunya sudah matang dan aromanya juga sudah harum. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, masukkan ikan tongkol dan tahu yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya mengental dan meresap. Setelah kuahnya menyusut, bumbunya mengental, masukkan tomat dan daun bawang yang sudah kita potong-potong tadi. Aduk-aduk lagi sampai tercampur merata dan masak sampai tomatnya layu. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin dan kurang manis, kita tambahkan lagi sedikit garam dan gula pasir. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kalau rasanya sudah pas, terakhir kita masukkan daun kemangi. Setelah daun kemanginya kita masukkan, masaknya sebentar saja karena daun kemangi gampang layu. Dan ini hasilnya, ikan tongkol daun kemangi ala rumahan sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya menyusut, bumbunya meresap dan mengental. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Hari ini saya memasak tumisan super simple, bumbunya cukup diiris-iris saja, yaitu tumis tauge kacang panjang tahu. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 150 gram tauge. Kalau teman-teman suka lebih banyak taugenya boleh ditambah, kalau tidak terlalu suka tauge boleh dikurangi. Sesuaikan saja dengan porsi atau selera teman-teman. Kemudian kita sisihkan dulu taugenya. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kacang panjang, ini ukuran ikatannya yang kecil ya teman-teman. Kemudian potong sesuai selera, potongnya agak memanjang. Setelah selesai dipotong-potong, kita pindahkan di wadah dan sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada 4 kotak tahu putih ukuran kecil. Kalau teman-teman menggunakan ukuran yang besar, boleh menggunakan 2 kotak saja. Kemudian kita potong kotak dadu kecil. Boleh juga dipotong memanjang, sesuaikan selera teman-teman saja. Selanjutnya ada ikan teri nasi yang kering, secukupnya saja. Ikan teri nasinya ini asin ya teman-teman, untuk menghilangkan rasa asinnya. Siapkan mangkok berisi air, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan aduk-aduk sampai tercampur merata sama air. Kemudian kita masukkan ikan teri nasinya, kita rendam. Untuk ikan teri nasinya ini opsional ya, boleh pakai boleh tidak, sesuaikan selera teman-teman saja. Sambil menunggu ikan teri nasinya kita rendam, kita siapkan untuk bumbu irisnya. Ada 4 buah bawang merah, iris tipis-tipis.
3 siung bawang putih, iris tipis-tipis juga. 5 buah cabai rawit merah, potong serong. 1 batang daun bawang, potong kecil-kecil atau sesuai selera teman-teman. 1 buah tomat matang, potong kecil-kecil. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya bumbunya, cukup diiris-iris saja. Sekarang kita kembali lagi ke ikan teri nasi yang kita rendam tadi. Sudah cukup kita merendamnya. Selanjutnya bisa kita cuci di air mengalir. Seperti ini ya hasilnya setelah dicuci. Rasa asinnya sudah hilang. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah kita siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tahu putih yang sudah kita potong-potong tadi. Yang pertama kita goreng tahunya terlebih dahulu ya teman-teman. Goreng tahunya sampai berkulit. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini tahunya sudah berkulit. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita iris tipis tadi. Masukkan juga teri nasi. Kemudian kita tumis sampai bawang merah bawang putihnya layu, aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, aromanya harum, masukkan kacang panjang yang sudah kita potong-potong tadi. Kemudian kita aduk-aduk dan tumis sebentar. Selanjutnya masukkan cabai yang sudah kita potong-potong tadi, aduk-aduk kembali. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata dan masak sampai kacang panjangnya setengah matang. Setelah kacang panjangnya sudah setengah matang, masukkan tahu putih yang sudah kita goreng tadi. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. 1 sendok teh saus tiram, sepucuk sendok teh gula pasir, sepucuk sendok teh lada bubuk. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan tomat yang sudah kita potong-potong tadi. Terakhir masukkan daun bawang dan tauge. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah tauge dan daun bawangnya kita masukkan, memasaknya jangan terlalu lama ya teman-teman, supaya taugenya tidak terlalu matang. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin dan kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga saus tiram. Untuk total saus tiramnya jadi 2 sendok teh ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, tumis tauge kacang panjang tahu sudah matang, rasanya sudah pas, sayurannya matang. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Hari ini saya memasak sesuatu yang spesial dan pastinya menggugah selera, yaitu tumis udang cabai hijau. Bahan-bahan yang saya gunakan ada udang. Udangnya sudah saya bersihkan, buang bagian kepala, kulit dan ekornya, dan sudah saya cuci bersih. Untuk bahan bumbunya ada 5 siung bawang putih. Bawang putihnya kita geprek kemudian dicincang kasar.
5 buah bawang merah. Ini juga sama ya, bawang merahnya kita iris tipis-tipis kemudian dicincang kasar. 1 genggam cabai hijau keriting, potong serong. Boleh menggunakan cabai hijau besar, sesuaikan saja selera teman-teman. 5 buah cabai rawit merah, potong serong juga. 1 buah tomat matang, potong sesuai selera. 1 ruas jahe. Untuk jahenya cukup dikepres saja seperti ini. Oke teman-teman, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih, bawang merah, dan jahe. Tumis sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, masukkan udang. Kemudian tumis kembali sampai udangnya berubah warna. Tambahkan garam secukupnya. Setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera saja. 1 sendok teh saus tiram. 2 sendok teh kecap manis. Tambahkan sedikit air, kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan cabai dan tomat. Kemudian aduk-aduk dan masak lagi sampai bumbu meresap, udang matang sempurna. Kalau airnya sudah mulai menyusut seperti ini, jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke teman-teman, dan ini hasilnya, tumis udang cabai hijau sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Hari ini saya membuat menu yang super spesial, yaitu mie kangkung pedas nyemek. Bahan-bahannya saya gunakan ada 1 bungkus mie goreng instan. Saya gunakan yang merek ini. Kalau teman-teman mau menggunakan merek lainnya juga boleh ya, sesuaikan saja selera. Selanjutnya ada 1 genggam kangkung. Untuk kangkungnya kita siangi daunnya dan kita pilih bagian batang yang masih muda. Setelah selesai kita sisihkan di wadah dulu. Selanjutnya ada 1 butir telur ayam. Selanjutnya untuk bahan bumbu halusnya ada 3 buah bawang merah, 2 siung bawang putih, 4 buah cabai merah keriting, 2 buah cabai rawit merah. Untuk cabai rawit merahnya boleh ditambah kalau suka lebih agak pedas lagi. Kemudian semua bahan bumbu halusnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di cobek dan kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Oke teman-teman, seperti ini ya hasil bumbunya yang sudah kita ulek, sudah benar-benar halus. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bahan pelengkapnya ada 1 batang daun bawang, potong kecil-kecil. Setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian tumis sampai bumbunya matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, aromanya harum, sekarang kita sisihkan di sebelah pinggir wajan seperti ini ya. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur ayam. Goreng telurnya sampai setengah matang. Setelah telurnya setengah matang, tidak perlu diangkat, langsung saja kita tambahkan air secukupnya, kurang lebih 250 ml. Setelah kuahnya mendidih, selanjutnya kita masukkan mie instan. Rebus mie instannya ini sampai setengah matang.
Setelah mie instannya sudah setengah matang, selanjutnya kita masukkan kangkung yang sudah kita siangi tadi. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, selanjutnya kita masukkan bumbu yang ada pada mie goreng instan. Masukkan semuanya. Tambahkan saus sambal secukupnya dan juga kecap manis. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata dan masak hingga kuah sedikit menyusut dan mie matang sempurna. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Terakhir kita masukkan irisan daun bawang, kemudian aduk-aduk kembali dan masak lagi sebentar sampai daun bawangnya layu. Dan ini hasilnya, mie kangkung pedas nyemek sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Hari ini saya memasak tumisan super simple. Rasanya enak banget, bikin boros nasi, yaitu tumis terong pedas saus tiram. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 2 buah terong ungu, boleh menggunakan terong hijau. Kemudian terongnya kita bersihkan bagian batangnya seperti ini dan kita potong menjadi 3 bagian. Kemudian kita potong lagi kecil-kecil memanjang. Boleh juga dipotong kotak-kotak ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita rendam di air garam. Di sini sudah saya siapkan air, kemudian tambahkan garam dan aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan terong yang sudah kita potong-potong tadi semuanya. Oke, bisa kita sisihkan dulu terongnya. Selanjutnya ke bahan bumbu halus, yaitu ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 buah cabai rawit merah. Kalau suka lebih pedas lagi boleh ditambah cabai rawit merahnya, 12 buah cabai merah keriting. Oke, semua bahan bumbu halusnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita masukkan di blender atau chopper. Boleh juga dihaluskan menggunakan cobek, sesuaikan saja yang ada. Seperti ini ya, hasil bumbunya sudah benar-benar halus. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya pindah lagi di terong yang sudah kita rendam tadi ya. Seperti ini hasilnya. Warnanya tidak hitam karena sudah direndam menggunakan air garam. Kemudian kita cuci bersih lagi. Dan ini hasilnya terong yang sudah kita cuci bersih. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi semuanya. Kemudian tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Oke, ini bumbunya sudah matang, aromanya harum. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya, kurang lebih 150 ml. Tambahkan sepucuk sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, sepucuk sendok teh gula pasir, sendok teh saus tiram. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan terong yang sudah dipotong-potong tadi semuanya. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah itu masak kembali sampai terongnya matang, kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Oke teman-teman, seperti ini ya, kuahnya sudah menyusut, bumbunya meresap dan mengental. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi 1 sendok teh saus tiram dan juga sedikit garam. Jadi untuk total saus tiramnya sebanyak 2 sendok teh ya teman-teman.
Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Dan ini hasilnya tumis terong pedas saus tiram sudah matang, bumbunya meresap, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Tumis terong pedas saus tiram siap untuk disajikan. Cocok banget buat lauk sehari-hari, dimakan sama nasi putih anget, lauknya kerupuk atau tempe sudah sangat enak pol. Oke, itulah tadi resep tumis terong pedas saus tiram ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.